Santapan Harian, Kamis, 10 Juni 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati kami. Firman-Mu yang menegakkan kami di saat kami terjatuh. Kristus, penuhilah bejana kami dengan air sungai-Mu, karena kami saat ini haus akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yesaya 42 ayat 1-9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Sahabat Santapan Harian, biasanya perikop ini dipakai untuk menubuatkan tentang Yesus Kristus yang merupakan anak Allah yang datang menjadi manusia. Dalam pelayanannya, Yesus memberitakan firman Allah, menantang kekuasaan yang semena-mena, bahkan rela menderita. Ia melakukan itu semua dengan kasih. Ia juga dekat dengan orang-orang marginal karena ia hendak menyelamatkan dan memulihkan hidup mereka. Akan tetapi,
Perikop ini juga dapat ditujukan kepada kita karena kita adalah orang-orang percaya yang telah dipilih Allah untuk menjadi hamba-hambanya. Tentunya mendapat status sebagai orang pilihan berarti ada tugas-tugas khusus yang harus kita pahami. Pertama, orang pilihan Allah bekerja di dalam Roh Kudus untuk menjalankan hidup dan pelayanannya. Jadi, seberat apapun tantangannya, kita tidak perlu takut karena Roh Allah beserta kita. Kedua, pelayanan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum atau perintah Allah. Sebab itu, kita harus selalu bersekutu dengan Allah melalui firman-Nya dan menghidupi firman itu dengan setia. Ketiga, orang pilihan Allah dipanggil untuk menyampaikan rencana keselamatan Allah bagi orang berdosa. Keempat, pelayanan yang dilakukan harus menjangkau kelompok orang-orang yang dianggap marginal oleh dunia ini. Karena mereka juga adalah orang yang dikasihi Allah, seperti yang Yesus tunjukkan dalam pelayanannya. Dan yang kelima, pelayanan tersebut harus memberi tempat utama bagi nama Allah. Karena mudah sekali bagi seseorang untuk terjebak mencari kemuliaan bagi dirinya, walaupun dalam konteks pelayanan. Satu-satunya kemuliaan adalah kemuliaan Allah. Dialah yang maha tinggi. Sebab itu, kita sebagai orang percaya dapat bersyukur untuk kasih Tuhan yang telah memilih kita dan menjadikan kita istimewa baginya. Sebaliknya, kita harus setia untuk menjalankan tugas sebagai pemberita Injil kepada setiap orang di sekitar kita. Karena dunia ini memang membutuhkan keselamatan yang hanya bisa diperoleh dari Tuhan kita. Mari kita berdoa. Kristus, terima kasih. Engkau telah memilih kami menjadi saksi-Mu. Engkau membentuk dan memenuhi kami dengan Roh-Mu dan menjadikan kami alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu kepada banyak orang. Kami bersyukur ya Kristus. Kami akan selalu setia melayani dan menjadi saksi-Mu. Inilah tekad kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.